Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang lebih indah dari untayan syair para pujangga. Tiada suara selembut sutra berkilau menyelam jiwa sang jejaka yang sedang dilanda bara asmara. Tiada senandung lagu yang lebih merdu melebihi tembangnya seorang gadis yang sedang dirundung penyakit rindu. Kecuali alunan gema puja kepada sang pencipta, diiringi gemercik sajian puji kepada ilahi Rabbi. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan paduka yang mulia, yang telah mengikis habis segala bentuk kemaksiatan, penghancur itikat jahiliyah, sekaligus penghancur istana-istana anti Tuhan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya, dan insyaallah taat dan patuh akan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, di zaman sekarang telah terjadi krisis kepemimpinan. Kita bisa melihat fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin yang menimbulkan terjadinya demonstrasi di mana-mana. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena para pemimpin banyak yang membuat kebijakan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, serta hilangnya teladan moral di kalangan elit. Pemimpin hari ini pandai dalam berbicara, akan tetapi lemah dalam tindakan, sehingga rakyat merasa kehilangan arah dan panutan. Setiap generasi melahirkan pemimpin, ada yang dihormati karena kekuasaan, ada pula yang disegani karena kekayaannya. Namun, di atas semua itu ada seorang pemimpin yang dihormati bukan karena harta, bukan karena tahta, dan bukan karena kekuatan tentaranya, melainkan karena akhlaknya yang agung dan kasih sayangnya kepada umat. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sejati yang menjadi teladan seluruh manusia hingga akhir zaman. Hadirin, mari kita renungkan sejenak seorang pemimpin tertinggi namun duduk bersama rakyatnya, makan dengan sederhana dan selalu mendahulukan kepentingan umat daripada dirinya sendiri. Dari sinilah kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pelayanan, kasih sayang, serta keteladanan. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin umat yang paripurna. Beliau memimpin bukan dengan tangan besi, melainkan dengan kelembutan hati. Beliau menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membimbing umat menuju jalan Allah. Oleh karena itu, kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat demokratis, adil, dan beretika, yang ditandai dengan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatanah, serta mengedepankan kepentingan bersama, musyawarah, kasih sayang, dan lemah lembut. Beliau juga senantiasa menjadi teladan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bijaksana untuk kebaikan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta yang selalu banyak mengingat Allah.
Berdasarkan tafsir Al-Muyassar, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemimpin umat yang paripurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Perkataan, perbuatan, dan kehidupannya menjadi contoh yang harus diikuti. Sunnah beliau menjadi pedoman hidup bagi mereka yang selalu berharap rahmat Allah, keselamatan di hari akhir, serta yang selalu banyak mengingat Allah. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan, kebaikan, dan kesempurnaan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang ingin menjadi seorang pemimpin, maka hendaklah ia meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya berkata, akan tetapi memberikan contoh nyata. Ketika masjid dibangun, beliau ikut mengangkat batu. Ketika pasukan berperang, beliau berada di barisan paling depan. Dan beliau tak segan membantu sahabatnya yang sedang kesulitan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Hadirin, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kelembutan hati adalah kekuatan besar dalam memimpin. Siapapun yang ingin menjadi pemimpin yang baik, maka hendaklah ia meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mempraktikkan hal itu sepanjang hidupnya. Maka jadilah pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian. Hadis riwayat Muslim. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berlaku untuk masa lalu, tetapi sangat relevan di masa kini, karena beliau memiliki sifat kepemimpinan yang adil dan beretika, yang ditandai dengan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Beliau juga mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menanamkan di dalam diri kita sifat kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang adil, jujur, amanah, dan penuh kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan semata-mata datang dari diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetapi sebelum ditutup, ada sedikit pantun. Boleh? Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di Al-Madani. Jika Rasul kau jadikan teladan, maka surga akan menanti. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.